Tanggal 22 Mei 2026. Seperti biasa aku petik sesuatu. Tanggal 23 Mei 2026. Aku akan metik daun, nggak ngerti daun apa. Ini juga daunnya daun apa? Ternyata apa ini? Aduh, aku metik iki. Apa iki? Apa iki ora ngerti terjemahane. Ngene ya. Iki kaya apa iki? Kok kaya satu seperti capung. Terbang. Iki seperti juga apa serangga. Apa iku? Tawon iki lho. Madu tawon. Kaya apa nih? Nanti kita terjemahkan. Iki balik ngene. Kupu-kupu sampai inte. Aku sebut kupu-kupu atau sampai intai ya. Jadi ada simbol kupu-kupu sampai inte. Ranting daun kering kita itu sudah bilang bahwa simbol kupu-kupu sampai intai. Kemudian pundung atau rumah rayap. Kemudian suketeki sama laron itu adalah simbol kisah cinta sampai intai atau Brawijaya 5 dan Putri Campa ya. Jadi ini kisah ilmuwan pinter ya. Makanya Brawijaya itu dipakai sebagai nama universitas ya. Jadi ini simbol dari kisah cinta Brawijaya dan Campa dengan simbol kupu-kupu, kemudian pundung atau marayap, suketeki, terus laron ya. Kemudian ada simbol lagi nanti pulpen sama buku ya. Kupu-kupu, buku-buku. Jadi leluhur tidak bisa bicara, jadi dilewatkan melalui daun ranting pohon kering yang kita ambil kayak gini. Jadi mereka mau memberitahu apa kepada kita, menuntun apa kepada kita, itu dengan melalui daun ranting seperti ini kita padukan dengan mimpi, juga kejadian sehari-hari yang kita alami. Jadi di dalam daun ranting yang kita ambil kayak gini nih, ada simbol-simbol yang kita terjemahkan. Memang kalau tidak mengikuti dari awal ya tidak paham. Ya, jadi simbol-simbol di dalam daun ranting pohon kering ini kita lihat di situ, kemudian kita padukan, kemudian kita tarik kesimpulan begitu. Satu seperti tawon. Yang kedua iki seperti seorang cewek dan cowok. Sepasang berarti kan, Brawijaya dan Campa. Sedang terbang. Lu apa maksudnya ini? Lah? Jadi leluhur tidak bisa bicara. Satu cowok iki. Mereka menggunakan pangeran karo putri. Apa karepe iki? Nah, iki adalah kupu-kupu. Satu seperti kupu-kupu, sing kedua seperti tawon, tawon. Juga seperti apa jenenge iki? Jangkrik. Pesawat. Lah, apa maksudnya iki? Terbang ya. Ini bersukaria. Apa karepe ya?
Jadi ya begini, ndak Iki segampang seperti juga itu lek ngene seperti perahu. menerjemahkan. Ndak segampang itu kita menerjemahkan, butuh waktu dan butuh pemikiran sing ya untuk merangkai tersebut untuk menjadi satu kesimpulan ya. Laron. Serangga laron. Laron ki Ya, jadi teki, suket teki aku kemarin ngambil suket teki toh. Merapi iya, aku hari sebelumnya sampai sudah inte. ngambil rumput teki ya. Ndak sengaja itu ngambil Buku, rumput teki. kupu. Lah Buku, buku apa buku. maneh? Iki sepasang iki laki-laki perempuan. Buku apa iki? Buku apa? Saya tanya begitu ya. Jadi ini arahnya ke buku. Tapi kita Sayap. belum tahu ini. Mata. Mata, kacamata. Iki simbol mata. Mata itu Ya ilmuwan ampun, ya. mata Ilmu bara. pengetahuan. Oh iki karepe. Kacamata ilmuwan. Jadi ini ada simbol kacamata. Ini nanti juga arahnya ke isyarah atau simbol dari kacamatanya Pak Karno ya. Jadi selain bermakna sebagai ilmuwan juga mata dari kacamata dari Pak Karno. Nah ini aku tarik kesimpulan ya, mata saya bilang begitu kan. Nah terus ini saya tulis di sini kacamata, kupu, buku, sampai inte, buku, pinter, Brawijaya, Campa, Laron dan Teki. Jadi ini ada simbol-simbol inti, ada kacamata, ada kupu, ada buku, pinter, Brawijaya, Campa, Laron dan Suket Teki ya. Memang aku sebelumnya itu sudah ngambil Suket Teki ya. Itu di mana videonya ya? Saya coba tak carinya. Oh ini, aku ngambil Suket Teki itu di sini nih. Ya ini. Ini ini tentang burung ababil ya. Iya, kita dikasih tentang burung ababil kayak gini nih juga ini nanti ini ya. Jadi aku sebelumnya sudah ambil suket teki. Nah ini. Iya, aku njupuk daun wis 2 hari yang lalu. Sehari yang lalu iki daun kering iki. Lah iki tak sawang iki kok tak lihat ini kok menjadi burung dan jenggernya satu ngono. Terus yang kedua, iki juga burung maneh. Tapi iki burung iki tidak berdaya, nyekukruh mbuh kenapa saya ndak tahu. Terus iku nek ngene, apa iki? Iki nek ngene kita dadi dadi burung hantu juga. Intine ini adalah burung atau pitik atau unggas ngono dah iki lho. Ngono. Lah terus aku hari ini tadi jebol iki maneh. Ini adalah padi, simbol daripada suketeki. Suketeki ini adalah simbol iki lho, simbol padi atau gandum. Lah iki arahe lah yo nang gunung berapi. Kenapa kita mendapatkan sumber padi atau gandum? Gunung berapi kuwi nek meledos bisa menyuburkan tanah sehingga bisa Ini terjemahan lagi. ditanami tanaman Jadi ada menyuburkan penjelasan. tanaman yang ada di atasnya padi atau gandum iki. Ngono iki simbol dari ngono terjemahan iki. Iki adalah merapi, merak atau pitik atau unggas. Iki kaitannya karo masak. Ya, jadi aku sudah ngambil suketeki di situ ya. Ini tentang burung ababil. Jadi sebenarnya arahnya kepada tentang burung ababil. Bicara burung ababil, tapi juga kita manai sebagai suketeki arahnya ke ini tadi yang siapa? Buku dari Brawijaya dan Campa. Ini sudah kita pecahkan. Jadi intinya itu nah ini. Aku itu bermimpi tanggal 25, ditambah lagi mimpi ya. Kalau kita belum pecahkan tuh kayak gitu. Ditambah lagi ada mimpi. Mimpinya itu aku seperti di sekolahan tentang pulpen ya. Tapi aku enggak punya pulpen. Kemudian teman di sampingku itu megang pulpen kayak gitu. Tapi
sama kalung. Jadi pulpen sama kalung. Nah, bandelnya itu Trisula, kalungnya itu. Kemudian cowok ini ya, tentang yang pegang kalung itu tersebut itu laki-laki terus bilang ini kalungku lah. Secara nyata aku itu paginya itu beli pensil alis, ada 3 pensil alis sama lipstick, ini secara nyata. Jadi aku tadi sudah bicara bahwa pulpen itu adalah simbol dari orang pintar, ilmuwan, yaitu menyimpulkan dari Brawijaya dan Campa. Ya. Kemudian aku beli baju kodok, kodok itu ilmuwan ya, simbol dari ilmuwan. Nah, ini adikku jawab nih, baju kodok berarti ilmuwan. Jadi ini ada simbol ilmuwan atau orang pintar. Nah, ini aku jelaskan lagi. Nah, kan aku sudah bilang bahwa ini simbol mata, kacamata, kupu, buku, sampai inte, buku pinter, Brawijaya, Campa. Apa ini? Nah, kemudian kenapa saya bilang laron, laron ya, laron serangga itu rayap ya. Nah, dilalah. Nah, ini. Aku lingkari ini ada 2 sosok ya, 2 sosok laki-laki perempuan. Dilalah rumahku ini tanggal 27 Mei 2026 ini pas hari raya Idul Adha. Apa hubungannya dengan pundung? Kan aku sudah bilang ada kaitan dengan pundung, laron, rumah laron, ada kaitannya dengan itu kan. Apa simbol dari sampai intai atau Brawijaya dan Campa. Kalau dalam kisah itu kan mereka itu kan menjadi pundung ya. Menjadi pundung ini nih. Di rumahku tuh ada pundung. Sama ini lho, kok iki kok aneh temen koyok kursi delok bentuke kok kursi koyo ngono lho, benah koyok kursi tentoken. Kursi. Piye ngene iki jejale? Lek oleh awake dhewe kae koyok kursi. Ada njupuk kursi, saiki bentuke koyok kursi kok ngono kuwi. Iya. Piye iki? Sorote ngono kawan. Ora, lek ngusungi lemah kuwi mangke ya apa? Lek ngangkut tanah kuwi mangke lho ya apa? Dalam waktu semalam lho kok iso langsung muncul koyok ngono. Pojokan. Hah? Ning pojokan kayu panek. Bilang toh, iku lek astaga naga Gusti. Bilang toh, Dus. Iki kapan iki nek ngangkut lemah sakmono mbane kuwi? Teles iki sik mambeng. Iya ora. Lah yo nek ngangkut lemah sakmono kuwi kapan tak takon? Nek ngangkut lemah iki lho kapan? Dalam waktu 1 malam lho wis koyo ngono. Wis dalam waktu 1 malam wis koyo ngono kuwi piye? Kok ngendi? Monggo ora? Monggo apa ora? Iki masuk akal apa enggak? Masuk akal enggak dalam waktu sak malam kok wis tumbuh sakmono gedine? Masuk akal apa ora? Pak, kowe dhewe nyapu rungane to, Pak? Ora aneh. Lho, Berarti mambengi, tapi mambengi wis semene gedine ya. aku kok ndak krungu, Gus. Ora krungu. Lek ngusungi lemah, sing ngusungi lemah semono mbane kuwi sapa? Astaga naga ya Gusti. Sing ngusungi lemah sakmono mbane ku lho sapa? Sampai tumbuk kaya ngono. Jadi di sini ada rumah rayap. Tadi di atas kan sudah tak jelaskan bahwa simbol dari kisah cinta sampai Ingte itu kan menjadi pundung atau rumah rayap itu loh, rumah rayap dari tanah itu loh. Lah, aku sudah bilang itu di atas kan sudah dapat isyarat Brawijaya dan Campa. Lah rumahku itu tanggal 27 Mei itu ditumbuhi pundung atau rumah rayap yang setinggi itu. Aneh dalam waktu 1 malam gitu loh. Nah, ini pas hari raya Idul Adha gitu loh. Jadi Brawijaya dan Campa adalah kisah cinta, mangkane pulpen Brawijaya Kampus Malang sampai Inte Rayap Laron Suketeki Pundung. Jadi ini simbol pulpen Brawijaya Malang Campa Laron Suketeki Pundung kupu-kupu gitu ya. Ya ini enggak bisa sudah tak hapus ini ya, gambar pundung tadi ya. Jadi di sini aku simpulkan ini aku simpulkan. Ada kunci bukunya Brawijaya, saya bilang gitu.
ada kunci buku-bukunya Brawijaya dan Campa. Nggak tahu itu buku apa. Jadi ada leluhur ini kesimpulannya itu memberitahu kita tentang kunci buku. Jadi mereka itu mau memberitahu kita di manakah letak buku milik dari Brawijaya dan Putri Campa kayak gitu. Jadi kesimpulannya begitu ya. Nah ini yang Suketeki tadi. Suketeki Laron kan jadi laron. Suketeki katanya kan kalau rayap itu loh. Rayap itu bahasa nih ya. Bahasa Jawanya itu kalau berundul itu kan nanti jadi Suketeki. Ya, jadi laron ya kan. Laron kan, rayap jadi laron, kemudian mati jadi Suketeki kan kayak gitu. Nah, itu jadi terkeluar kupu-kupu. Kalau kisah sampai intai kan seperti itu. Nah, ini kupu. Nah, jadi kupu itu simbol dari siapa? Sampai intai, dari Brawijaya dan Campa. Nah, ini udah ya. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Ini apa ini? Iki isyarah lain lagi nih ya. Jadi ini kesimpulannya leluhur ini tidak dapat bicara melalui daun ranting pohon kering yang kita kumpulkan. Itu mau memberitahu kita di manakah letak buku titipan dari Putri Campa dan Brawijaya 5 gitu ya. Ini videonya. Kita diarahkan lagi ke isyarah yang selanjutnya. Itu kita diarahkan ke tempat ini tanpa sengaja. Ini namanya apa dus? Deloko, Gunung Deloko. Disuruh ke arah kanan dus. Nggak ngerti disuruh ke arah kanan. Kananmu ngendi dus? Kananku ki lah malah rene lah aku. Kira roh kanan sih kok. Nah, dalam setapak itu yang dia pergi, no. Apa kira pan? Nanti. Iki nang kono terus gunung sing kono kae. Dekat roh suruh ke arah kanan ini kok. Aku ora ngerti nek kananmu ngomong koyo ngono. Cok Putri loh, Dos. Iya. Iya toh? Itu kan? Iya. Lalu pertanyaannya batu gue mau tempat apa? Jelas jelas bang wedok. Terus itu yang kau katakan batu memang. Itu apa tempat duduk ya dus? Kaya aku ki arep ngomong kaya kursi cilik lho Bang rumah saku ki. Kaya kursi lungguh dingklik iku lho dus. Lah iya kaya dingklek cilik. Iki bentuk iki kaya kursi ngene lho. Cilik tapi. Iki tak kunci kene ya. Tekan kuncinan tempat duduk senden itu kan di tempat duduk dus di sendenan ya dah bersandar senden tempat duduk sinden tempat duduk kecil ya senden sandar seorang perempuan kaitannya karena seorang perempuan enggak ngerupani mau itu mau kembang lho terus Sendi. nenggon kuwi pohon kuwi siji loro telu aku ora telu bisa aku rono bukti titip apa iki kenapa nek ulah lho ulah apa apa di sini Kaya jamur ngono lho. intine jamur ae aku maning kono mang ya jamur lho terus jamur kulit karo urusannya karo penyakit kulit ini satu itu bermakna jamur ya jamur penyakit kulit ono kuwi terus yang kedua ini bermakna kipas Iya. nah terus iya kan kipas kan namanya sing ketiga itu bermakna nganune rambut lho terus sing dinyasak rambut lho elir lho Ngene kae iya. ya apa ki intine hiasan rambut lah berat aneh sik urung rampung intine perempuan mana terus
Balik. Kuping, sayap kupu. Kupu kaitannya karo Kandita lho ya. Lah limang bareng ngomong kupu lho. Lah ya, ngomong kupu ning endi? Ini kira mau. Sayap kupu itu Kandita lho, terus. Ini ada simbol dengan kupu. Ini kupu iki. Iku lho kupu lek mbok ning ini. Iya. Lah iki kupu lho, Tre. Iki kupu ngadeg lho iki. Jebebek lho iki. Iku kupu. Ya Allah, kupu kuwi ana kaitane karo Kandita, karo campak penyakit kulit, jamur, ya pra. Kodene bahasa apa terus awakmu, terus? Apa? Bukune campak iki ning endi? Aku muni ngono ora? Buku. Heeh. Buku. Buku. Iki kupu-kupu iki, kupu ireng kalau iki. Ini tadi barusan kita dapatkan simbol jamur. Jamur mana kan? Satu jamur. Jamur kan tulisannya gatel, penyakit kulit mana? Heeh. Nah, terus yang kedua bermakna kupu. Kupu simbolnya apa terus? Kupu Campak. ya simbolnya Brawijaya karo campak. Ya kan? Campak itu kan campak. Campak itu kan penyakit kulit. Campak penyakit kulit. Kemudian Kandita kan juga terkenal dengan penyakit kulit ya pernah. Ya. Nah, terus kemudian kita dapatkan dengan apa kemangnya simbol jamur. Yang kedua kipas. Ya, kipas itu kan kipas juga. Yang ketiga itu telinga, kuping. Nah, terus kupu ini terus juga simbol perhiasan dari rambut juga. Jadi ini menandakan pada perempuan. Terus kemarin neng grup kok waca enggak? Aku bahas apa? Bukunya Brawijaya dan Campak. Aku muni ngono. Neng grup, enggak? Iya. Gimanakah letak dari bukunya Brawijaya dan Campak? Saya enggak tahu buku apa yang dititipkan mereka, berarti di sini itu mereka itu mau memberitahukan kita di manakah letak titipan buku dari Brawijaya dan Campak. Jadi ini mengarah kepada Brawijaya dan Campak. Campak itu penyakit kulit campak. Loh. Jadi makanya kita oleh isyarat gatel. Nah, terus kita kemarin itu mendapatkan isyarat tentang buku, di manakah letak bukunya Brawijaya dan Campak. Mereka menitip buku. Ayo, saiki golek ono di mana letaknya buku dari Brawijaya dan Campak dititipkan di sini. Simbol bukunya mereka. Brawijaya itu kan kampus. Jadi mereka itu pandai di mana letaknya buku. Saling tempat saya mau. Sing ndi? Coba ada spasi tanah-tanah kuwi sekelilingnya kuwi untuk dukir-dukir ono sik. Ada supek ngono lho, Bro. Iki kayak tas lho. Tas apa buku terus? Iya kayak tas kayak buku. Apa ki? Tas apa buku iki, Bro? Kayak tas rangsel. Tas yo. Ayo tas ada buku. Tas ada buku kok lho. Kayak tas dicangkok ning mburi ngono ki to. Berarti tas berarti terus bukunya dari kene. Bukunya ning jero tas arek. Sik, iki kesimpulannya iki. Iki buku apa tas? Lah iki apa? Iya nek loro iki, kene iki. Iki kaya kursi lungguh mau lho. Kursi nah lho, kursi ini berdua mereka terus. Lagi kayak kursi mang lho, kayak kursi lho terus. Sing kae mang kan tempat duduk perempuan. Sing iki tempat duduk laki-laki. Tempat duduk nulis buku apa ngono terus. Jadi iki ampun. Ada 2 buku iki terus. Bu pokoknya kuwi mbuh buku, mbuh sabak, mbuh apa iki ada 2 tulis. Nah, yang satu ini ya tempat duduk ning ngono mau. Ya. Yang satu iki ya. Jadi tempat duduknya ada di sana tadi. Terus yang 2 barusan ki mang. Nah, ini juga tempat duduk dan bukunya. Ngono lho, Dos, mudeng. Nah, nek iki simbole koyo lanang. Iki lak lanang sih, Dus. Kita selanang. Iki tas lanang.
Oh iya, Ini weteng iki tas lempang tas ning lempang ning weteng lho, Wong. Tas Iya, iki Gugung tas niki lho. tas lempangan Tas ning HP ning gone. kaya anu ning weteng ngono lho. Ning weteng. Cilik lho. Lah lek iki tas sing Tas gedhi. wedok, heeh. Lah iya to kuwi iki yang tadi ning kono kan tempat duduknya sing perempuan, Heeh. ya kan? Terus iki. Nah, Iya. bukunya ada di sini dalam tas ini iki mang, sing kuwi, sing perempuan sing kuwi mang lho. Iki Nah, iki. Heeh. Iki sing perempuan. Jadi tempat duduknya ada di sana tadi, buku dan tasnya itu ada di sini. Lah terus yang ini, lah itu kan simbolnya laki-laki tuh tonton Lindung Krui. Ikut tempat duduknya laki-laki, simbol tas dan bukunya ada di sini. Jadi Brawijaya dan Campa. Jadi sing iki nggone Brawijaya, sing iki. Iki nggone Brawijaya. Ini tas niki ini. Heeh. Jadi sing iki nggone Brawijaya, sing iki nggone Campa karo sing kae mang. Sing tempat sing satunya tadi loh. heeh. Kesimpulannya di sini ini adalah tempat buku dan tas serta tempat duduknya Brawijaya yang ini ya. Nah, jadi yang Metungul itu tempat duduknya, terus yang ini adalah tas dan bukunya. Nggak ngerti ke buku apa, nggak ngerti. Yang jelas milik dari Brawijaya ini. Nah, di sebelah, nah ini tempat buku dan tas dari Campa. Nah, tempat duduknya yang ada di sebelah sana tadi. Tanda tangan serah terima. Jempol, ojo lali ra nek cap jempole ra payu dul. Ini sisi. Kemudian tanggal 13 Juni 2026 itu hampir bersamaan ya. Dengan tadi yang aku isyarah tentang buku dari Brawijaya dan Campa. Ini Mas Agus ini bermimpi tentang Pujang Ganong ya. Ada orang itu membagikan selebaran atau kertas bergambar Bujang Ganong ya. Jadi simpelnya seperti itu. Terus ada kaitannya dengan Alas Sukun, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Ponorogo ya. Dan Patih Pujang Ganong. Terus saya tak jawab sini. Memang Ponorogo ada Patih Pujang Ganong. Mas Agus ini jawab adanya itu Patih Pujangga Anom. Bantar angin. Nah, Pujang Ganong dari kata Patih Pujangga Anom. Bantar angin. Kemudian aku jawab ini mau satu suro, saya bilang gitu tuh. Urusannya reok, Pujang Ganong kan reok. Nah, ya itu mimpinya saya, katanya Mas Agus begitu. Nah, ini tentang rokok jarum ini beda lagi ya ini nanti ya. Jadi ini aku terjemahkan tentang mimpinya Mas Agus, ada orang membagikan selebaran bergambar Pujangga Anom, itu tak artikan seperti ini. Nah, ini dari arahnya ini ke kitab atau buku lagi ya. Jadi tadi itu bukunya Brawijaya dan Campa, ini arahnya ke kitab Prabu Siliwangi ya. Jadi Siliwangi kan punya kitab atau buku ramalan yang disebut dengan apa itu Musasar Musasar Jayabaya itu kan miliknya Jayabaya, sudah kita temukan ya kalau miliknya Jayabaya, yang disebut dengan buku apa namanya itu loh yang bilang Lebak Cawene dan lain sebagainya, itu buku Siliwangi, itu buku apa do lali aku, Tuhan. Nah pokoknya ini kitabnya Siliwangi. Nah, ini kitab Siliwangi, Uga Wangsit Siliwangi namanya. Nah, ini Wangsit Siliwangi itu arahnya apa Mas Agus bilang begitu. Uga Wangsit Siliwangi. Kenapa kita ngarahnya ke Kenapa kita ngarahnya ke kitab atau wangsitnya Siliwangi? Karena di situ ada ini Mas Agus bilang buku ramalan itu apa sama dengan punyanya Jayabaya, di mana tempatnya? Aku bilang nanti baru tak terjemahkan, saya bilang gitu ya. Nah ini Mas Agus ini, oh ini petunjuk dari Mas Agus ya, saya sebentar.
dia itu waktu ini nanti dulu. Aku mau terjemahkan dulu tentang Pujangga Nong ya. Pujangga Anom. Pujangga Anom itu kan Pujangga Nong itu artinya Patih Pujangga Anom kan gitu. Pujangga, kenapa kita artikan sebagai buku atau tulisan ya, atau ramalan ya, atau kitab, arahnya ke situ. Karena Pujangga Anom itu adalah artinya adalah penyair, kita artikan dari namanya ya, Pujangga. Jadi itu hanya simbol saja ya, membagikan selebaran Pujangganong, biar kita bisa menerjemahkan. Jadi Pujangga, Pujangganong, Pujangga Anom. Pujangga itu penyair ya, penyair atau pengarang atau penulis. Anom itu muda, jadi penyair atau pengarang penulis muda, Pujangga Anom. Jadi arahnya ini ke buku atau kitab, karena ada kaitannya dengan pengarang, penulis, atau penyair, ataupun apa ya, pencipta ya, tulisan ya. Nah, jadi kesimpulan kita dari kata Pujangga Anom atau Pujangganong yang membagikan, yang ada selebaran itu adalah mengarah kepada buku atau kitab. Selebaran kan kaitan dengan kertas ya. Jadi ini arahnya kepada leluhur ini mau memberitahu kita di manakah letak dari buku ramalan Prabu Wangsit Siliwangi ya, Prabu Siliwangi atau Wangsit Siliwangi, atau disebut juga Ugo Wangsit Siliwangi yang asli. Ya, di manakah letaknya? Kita sudah dapat petunjuk di mana waktu itu Mas Agus itu ke arah Grogol ya, desa Grogol. Itu ini nih, videonya di sini ya kayaknya, sebentar. Itu berhenti di suatu tempat, di mana tempatnya tersebut itu ada anjingnya. Nah ini nih, mana? Masa iki? Tututin. Nah, waktu naik sepeda motor, Mas Agus itu berhenti. Nah ini videonya. Nah ini nih. Itu ada anjing di situ, Mas Agus. Anjing sama tempat itu. Nah itu. Jadi ini petunjuk kita di mana letak buku dari Prabu Siliwangi atau Ramalan Siliwangi, Ugo Wangsit Siliwangi, buku yang asli ya, di sini. Kayak gitu, lalu kita terjemahkan. Gitu. Ya udah, itu videonya ngono ae, terus kemudian kita terjemahkan. Nah, kemudian tak terjemahkan yang tadi itu nih. Nah, ini aku ambil yang ini ya. Ini adalah simbol dari kitab. Kalau menurut mata saya, aku fokus pada yang ini ya. Tadi yang di video anjing tadi. Saya ambil yang ini. Ini kalau menurut saya seperti gulungan kertas ya, atau gulungan buku ya ini ya. Kalau mata saya seperti itu, dari situ ya saya gambarkan seperti ini. Nah, saya gambarkan seperti ini. Jadi yang ini tadi, nah ini di mata saya itu seperti ini. Nah, kayak gini, gulungan kertas memanjang gitu ya. Nah, kayak gini loh, yang ke bawah ini loh. Jadi modelnya kayak gini, di masa lampau kayak gitu. Nah, ini sudah tak bahas di tak screenshot ya ini. Nah, aku fokus pada yang itu ya. Nah, jadi ini petunjuknya, tempatnya itu ada di situ. Tadi tak bahas di WA aku sama Mas Agus ya. Ini. Tadi mana? Isaroto ini simbol-simbol tak belum kita terjemahkan. Ini ada aja belum selesai. Selesai nambahi lagi, selesai ditambahi lagi kayak gitu ya. Dan itu memang tugas kita yang disebut ngumpul ke daun ranting pohon kering itu ya kayak gitu kita ya. Jadi enggak ada yang bilang dihina ya kita. Ngumpul nih daun ranting pohon kering, bukan kok mengambil daun ranting di tempat dari kebonan sana, kebonan sini dibawa pulang. Loh, kalau saya memang tak bawa pulang, benar-benar tak bawa pulang. Nah, ini kita terjemahkan di tanggal 13 ini ya. Nah, ini. Jadi benar-benar tak bawa pulang karena di situ kunci, ada kunci dan simbol-simbol ya.
Dan mereka kan nggak tahu, yang bilang kayak gitu tuh kan nggak tahu. Nah ini ya, udah tak jelaskan. Jadi kesimpulannya adalah di manakah letak dari leluhur ini memberikan petunjuk kepada kita, di manakah letak dari buku ramalan Prabu Siliwangi atau disebut dengan Ugo Wangsit Siliwangi atau buku karya dari Prabu Siliwangi yang asli, yaitu berdasarkan petunjuk, yaitu tadi di tempat yang ada anjingnya tadi ya. Nah ini videonya ya, setelah kita datangi seperti ini videonya. Batu kuwi jare pintu masuk ngono iki ning kuping, terus tapi ora ngerti pintu masuk apa iki. Sawangan batu kuwi batu apa, Dus? Ayo, Apa iki? ayo. Apa? Ya ampun, kura-kura. Oh iya kura-kura. Iya. Itu kepalanya medungul kae, Iya. lho. Kepalanya medungul sing sebelah kono. Iya. Kayak awakmu sebelah kiri kali. Itu kan kepala medungul cilik. Batu kura-kura. Itu enggak. Ini batu kura-kura terus kayak nek ngene iki kan batoke kura-kura sing atas kae. Batu kura-kura. Coba rata-rata nih, rata mburi titik. Ya lah kura-kura iki genah nih. Iya toh? Iya. Genah kura-kura itu. Matane manune madhep ke sini gitu loh, matane mulutnya. Ini kita dapatkan simbol batu kura-kura. Yuk. Di telinga ini katanya sebuah pintu, tapi pintu apa kita nggak ngerti, dengan simbol kura-kura. Masuk terus, tidak. Nanti kejawab apa nang kono. Oh, Kayak huruf A. iki tulisan iki kenaan banyu gemprol ngono ku lho. Ya mbak, tapi kan membentuk sebuah tulisan A. Gila apa? Iki lho sing diciploki bentuk batu nih kertas iki. Berarti ana kaitane karo tulisan. Aku mau ngomong Berner apa? Itu kan tulisan sih, Dus. Aku mau ngomong mau ngomong pamflet Lebaran mang kok. selebaran. Itu kan ada tulisannya kan, delok. Lah, itu kan ada tulisannya. Ngerti delok seperti huruf A. Gitu. Tonton. Ya, ini kan seperti huruf A. Tahu dari jauh mana kelihatan seperti huruf A. Itu kan kaitannya sama tulisan. Si bawah terus kita dapatkan simbol. Nah, itu bawah tulisan tadi pagi. Nah, tadi pagi kita akan membahas isyarat tentang apa? Bujang Ganong. Ugo Wangsit Siliwangi kan? Naskah Siliwangi yang asli kan? Buku karangane Siliwangi yang disebut dengan Ugo Wangsit Siliwangi kan? Isyarat tentang di manakah Ugo Wangsit Siliwangi yang asli, ramalannya Prabu Siliwangi kan? Nah, kemarin kan tadi kan kita bahas, katanya kan kamu ngimpi seperti ada orang yang membagikan kertas atau selebaran yang bergambarkan Pujang Ganong. Lah terus kamu di bawahnya kan tadi nenggene ngobrolan ini WA kan tulis di manakah letak dari ininya Siliwangi secara tidak sengaja, ramalan dari Siliwangi. Nah, kemudian kita maknai di situ mimpimu tentang kertas-kertas yang bergambar Pujang Ganong. Itu kita apa kaitannya dengan buku dari Siliwangi. Ngono kan. Nah, terus Pujang Ganong setelah kita utak-utik ternyata Pujangga itu adalah Pujangga. Pujangga itu artinya adalah penulis atau penyair. Anom itu muda, jadi penyair muda. Jadi tadi kesimpulan kita adalah leluhur atau alam itu menuntun kita, memberitahu kita di manakah letak dari buku ramalan Ugo Wangsit Siliwangi yang asli milik dari Prabu Siliwangi. Jadi ada simbol huruf A sama T. Kemudian kita suruh Mas Agus ngambil sesuatu. Nah, kita tertuju pada ini.
Nah, ternyata di sini ada petunjuk ini yang kita ambil ini mengandung tulisan, kertas dan tulisan. Jadi maknanya di sini ini, tadi aku bilang ada pintu ya. Ada pintu yang merupakan kunci atau pintu masuk untuk mengambil simbol atau kunci kertas atau tulisan. Nah, karena isyarat kita Siliwangi, berarti ya di sini ini tempat dari tulisan atau ramalan atau buku dari Prabu Siliwangi. Kuwi kertas mesin putih gimana dulu? Iku mau kan memanjang sih. Modelnya kayak memanjang. Kayak nah, itu kan aslinya memanjang kan? Alah. Memanjang kan? Sesuai dengan isyarat kan? Si tabas ning gini WA mang kan aku ngomong memanjang. Itu bentuknya memanjang terus kayak apa kayak undang-undang seperti itu loh. Aku lak muni ngono. Itu ngambil lo sesuatu tentang kok kuno. Ambil kunci nih. Yang jelas ini pintu loh, dan harus dibuka. Ambil kuncinya cek kamu. Ini kunci nih, apa itu? Nah, itu kunci itu. Kok cekrang ini kan iso aku. Nah, coba kamu cari lubang yang di huruf A tadi itu puter nang kono. Leluhur alam semesta, leluhur semua disaksikan alam, ibu bapak angkasa kabeh semua ya, ini sudah kita terima kunci dari simbol buku atau naskah Uga Wangsit Siliwangi ya, punyanya Prabu atau Raja Siliwangi yang asli. Kita akan buka, ini merupakan pintu ya, batu ini merupakan pintu. Nah, atas izin alam dan leluhur serah terima yang kita lakukan ya. Yuk puter ping telu, lebokna puter ping telu. 1, 2, oke, 3. Wis tokno ning ngono ae. Lebokna ning ngono semua. Masukkan di situ semua. Tanda tangan serah terima. Oh, tanda tangan serah terima. Oke. Kemudian ambil sesuatu di sekitaran situ. Iki mau. Iki ndas kura-kura ngono lho, Pong. Iki mripate. Iki sirah kura-kura. Sing delok. Iki sirah kura-kura lek genah kok ngene, Adik. Iya kepala Itu kura-kura. kepala kura-kura. Lah iki genah sirahe kura-kura, Adik. Kepala kura-kura kuwi.